dan permudah lagi. Jalur ayah, saudaranya bahasa Arabnya ammun, saudarinya ayah ammatun. Ammun sama amma. Jelas ini? Saudara laki-lakinya ayah namanya am, saudari perempuannya ayah amma. Ya, pakai ain dulu semuanya. Ain mim. Semua ammun laki-laki, ammatun perempuan. Jelas ini? Simpan di memorinya. Kemudian jalur ibu, kalau saudaranya ibu khal, saudarinya ibu khal. Jadi ammun, amma, khalun dengan khala. Jelas? Hah? Benar ini serius? Sudah paham ya? Baik, yang terkuat dari jalur ayah adalah yang menggantikan ayah kalau mati am, saudara laki-lakinya. Terkuat dari jalur ibu, kalau ibu meninggal khala, saudarinya. Jadi silang, ya, bersilang. Ini juga termasuk harus difahami levelnya di orang tua, karena kalau orang tua kita meninggal maka mereka yang menggantikan. Tadi saya sudah kasih contoh perilaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mencontohkan kepada orang-orang di sekitarnya, berbakti kepada pamannya Abbas sampai hampir tiap hari meminta maaf pada beliau karena dianggap sebagai pengganti ayahnya. Kalau ibu yang menggantikan adalah saudarinya, itu diambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi al-khalatu bimanzilatil Al-khala, saudarinya ibu, adalah pengganti ibu itu sendiri. Kedudukannya lebih tinggi. Ini juga berlaku pada hukum warisan ya. Berlaku pada hukum warisan. Dikatakan oleh beliau, jadi ia bersikap terhadap paman dan bibinya seperti perlakuannya terhadap ibu dan ayahnya dalam semua tindak tanduknya, berupa ketaatan dan bakti serta berbuat baik terhadap kedua orang tua. Semua yang tercakup dalam lingkaran satu rahim, baik mukmin maupun kafir, semuanya ia pandang, termasuk orang-orang yang punya hubungan rahim atau kekerabatan yang wajib terus disambung hubungannya, berbakti dan berbuat baik kepadanya. Jadi dari kedua pihak kerabat ini tetap punya hak silaturahim. Misal orang tua kita dalam keadaan kafir, jalur nasab yang mahram tetap kita wajib bakti. Saudara-saudari kita, misal kita mu'alaf, semua saudara kita dan saudara kita masih dalam keadaan non-muslim, tetap wajib punya hak kerabat. Dan hak-hak mereka tetap harus diberikan, silaturahim dengan mereka, menasihatinya, menjenguknya kalau sakit, kecuali ritual ibadahnya. Kalau ritual ibadah nggak boleh sama sekali. Ritual ibadahnya seperti misalnya Natalan, ya, orang Hindu dan Buddha ada acara apa, gitu ya, itu tidak boleh sama sekali kita datang dan dukung. Atau acara kematian. Kalau acara kematian sudah tidak boleh sama sekali, karena sudah meninggal dalam keadaan non-muslim. Ya. Nah kita harus di sini berlepas diri sebagaimana berlepas dirinya Nuh alaihissalam kepada anaknya. Bukan berarti kita benci ya, tapi memang berita agama seperti itu. Lalu dikatakan lanjutannya, saya ulangi lagi, semua yang tercakup dalam lingkup satu rahim, baik mukmin maupun kafir, semuanya ia pandang termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rahim atau kekerabatan yang wajib terus disambung hubungannya, berbakti dan berbuat baik kepadanya. Ia memperlakukan mereka dengan adab dan hak yang sama seperti terhadap anak dan kedua orang tua, sehingga ia menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menjenguk yang sakit, menolong yang sedang kesulitan dan yang tertimpa musibah. Ia tetap berusaha menjalin hubungan dengan mereka walaupun mereka memutuskannya, tetap bersikap lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar dan zalim terhadapnya. Jadi kalaupun misalnya ada di antara kerabat kita
Di sini ada perkataan Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan tetap bersikap lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar dan zalim terhadapnya. Apa maknanya kalimat ini? Artinya karena hak kerabatnya tidak putus. Bukan berarti ada kerabat kita pernah hutang kemudian tidak bayar lalu kita putus silaturahmi. Nggak boleh. Dia zalim itu kesalahan dia. Kita boleh jaga jarak, tapi tidak boleh memutus. Putus ini artinya tidak mau lagi salam, tidak mau jawab salamnya. Kalaupun ada permohonan maaf kita tidak mau terima, ini semua tidak boleh. Sifatnya tidak boleh putus. Kalaupun ada kerabat kita yang putus hubungan silaturahmi dengan kita, nggak usah ikut-ikutan. Biar aja dia yang putus. Jangan mau datang ke rumah saya ya, sudah itu urusan dia. Kita tidak datang ke rumahnya, tapi kita tidak niat memutus silaturahmi. Tetap kalau ada kesempatan salam kita salam, biasa salam kita jawab, biasa saja. Kita tidak memutus hubungan dengan anak-anaknya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Ini penting sekali. Masuk juga dalam masalah ini kalau ada terjadi perceraian antara suami istri, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan putuskan anak-anak kita dari orang tuanya. Nggak boleh memutuskan nasab. Ego kita karena kita marah dengan pasangan, kemudian anak-anak di tangan kita nggak mau pertemukan. Nggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Nggak boleh, ini zalim. Tetapi kalau seandainya memang pasangan kita ini sangat buruk ini maksudnya pemabuk ya, atau orang yang berbahaya dari sisi akidah. Kita khawatir kalau anak ini bertemu malah merusak, dia akan merusak, misal diajak kepada kemaksiatan dan segala macam. Ini boleh kita tahan sampai, tapi ini aja bukan putus ya, kita menahan sampai dia tahu silakan dia ketemu sama anak-anaknya, tidak ada masalah. Kata beliau, semua itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkannya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu semua meminta satu sama yang lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi maksudnya orang-orang yang paham agama biasanya mereka menjalankan hubungan rahim di antara kerabatnya dengan perintah Allah ya. Maka ini perintah Allah, jaga, pelihara baik-baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Intinya dia punya hubungan kerabat sama kita, tetap kita berbuat baik. Kalau ada kerabat-kerabat yang biasanya kita tahu akhlaknya buruk, tetap kita tidak putus silaturahim, tapi jaga jarak boleh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6 dari yang kedua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Al-ayat. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam kurung waris mewarisi dalam kitab Allah. Itu yang kita bilang jalur nasab dan mahram, kedua orang tua ya, dan seterusnya terus saya jelaskan. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 22, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Jadi di sini Allah SWT melarang, mengharamkan memutus silaturahim dengan alasan apapun. Ya, ada orang subhanallah benci sama adiknya putus silaturahim, benci sama kakaknya putus silaturahim, nggak boleh. Ya, perbuatan salah dia kita ingatkan, boleh tidak mau misalnya dia mengambil hak waris kita ataupun perbuatan kezaliman lah, lisannya tajam, kita boleh jaga jarak sekali lagi. Jaga jarak, ada interaksi pada saat perlu. Mungkin kita bertemu di rumah kerabat, ya, nggak apa-apa. Menyapa, assalamualaikum, baru selesai. Ya. Kalau untuk yang lainnya nggak masalah, tidak jangan. Kalau misalnya sampai dia mengajak kita keluar atau membuat sebuah program yang haram, kita boleh nggak datang. Dalam surah Rum ayat 38 dari selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya, demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.
Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Di sini sekali lagi Allah mengulangi masalah kekerabatan, maka berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya, hak silaturahim, ya, hak membantu kalau dia susah. Ya. Demikian pula para fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itu yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Jadi Allah gantungkan keridhaannya dengan silaturahim, dan mereka orang-orang yang beruntung, artinya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah juga menyebutkan masalah kekerabatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i